Di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak TK dan SD Kristen Kalvari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Good morning. Ciao Ang. Sekolah kita bersyukur bahwa bukan hanya dapat belajar firman Tuhan, tapi juga belajar begitu banyak pelajaran dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Ya, kelak kalian, kalau Tuhan berkenan, ya bisa berbicara lancar dalam 3 bahasa. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia. Kalau hanya bicara bahasa Indonesia, tidak perlu bersekolah di sekolah Kristen Kalvari. Di sini kita akan belajar firman Tuhan dan juga pelajaran dalam bukan hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tadi sudah dibacakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, pagi ini kita akan belajar satu hal yang paling penting dalam hidup ini. Kalau hal ini ada di dalam kita dan anak-anak kita, maka mereka pasti menjadi orang yang terdidik. Setelah terdidik, diberi tugas, pasti beres. Kenapa beres? Bukan karena dia pandai, tapi Tuhan yang membuat dia berhasil. Sehingga dia bisa menjadi anak-anak yang teladan. Ini terjadi di dalam dunia ini. Dan saksinya ada dalam Alkitab. Nah, takut akan Tuhan adalah ajaran paling penting ya dalam Alkitab atau kitab Amsal. Makanya kata takut akan Tuhan itu sebagai kata kunci ya untuk setiap kita. Bukan hanya anak-anak tapi juga orang tua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi ini. Engkau memberikan kami waktu untuk bertemu dan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan mengampuni dosa kami. Dengan darah Yesus, hapus semua pelanggaran kami. Kami serahkan kehidupan kami, baik anak-anak TK Kristen Kalvari, SD Kristen Kalvari, setiap orang tua mereka, wali mereka, para guru, dan staf. Kiranya pagi ini kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Engkau untuk diberkati. Ampuni dosa kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, di dalam kitab Amsal yang merupakan kitab yang ditulis oleh seorang raja yang paling pandai di muka bumi ini. Siapa dia? Raja Salomo. Tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih pandai daripada Raja Salomo selain Tuhan Yesus. Paham? Nah, Raja Salomo sebelum dia menjadi raja, Tuhan berkata pada dia, Salomo, kamu minta apa saja di dunia ini. Mau minta kekayaan, mau minta kekuasaan, mau minta apa saja yang kamu inginkan. Saya akan beri sama kamu. Ya, kalau di Indonesia pasti ya, saya mau jadi presiden. Kalau boleh 7 periode. Nah, enak bukan? Kalau dia minta begitu, Tuhan kasih kepada dia. Tapi, apa yang dia minta? Dia bukan minta kaya, dia bukan minta kuasa, bukan minta 7 periode, tapi dia minta hikmat. Hikmat itu kata lainnya adalah takut akan Tuhan. Sekarang ini yang tidak ada dalam diri manusia adalah rasa takut. Anak-anak menjadi tantrum, tidak takut orang tua. Betul tidak? Karena dia asik main HP, dia dikuasai oleh HP, bahkan orang tuanya yang harus dia takuti, tidak lagi dia takuti. Ini yang menjadi problem dunia zaman sekarang. Nah, kata takut akan Tuhan
Sudah sering kita dengar ya di dalam Alkitab, khususnya di kitab Amsal. Saya mempelajari kata ini dan ternyata ada 16 kali kata ini dipakai dalam kitab Amsal. Pertama tadi sudah dibacakan oleh P.I. Zakaria Soehartono, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini penting ya. Kita manusia bukan orang yang tahu. Saya tahu karena saya diberitahu. Saya tahu A, B, C, D. Orang yang sudah tahu memberitahu saya sehingga saya tahu A, B, C, D. Saya tahu A, B, C, D. Saya tahu bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang lain. Karena orang yang sudah tahu mengajarkan saya supaya saya tahu. Tapi di dunia ini hanya ada Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Yang saya namakan dengan nama Tahakwa. Tahakwa, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Jadi kalau saya tahu firman Tuhan, itu Tuhan yang kasih tahu saya. Kalau anak-anak kita tahu firman Tuhan, itu Tuhan yang kasih tahu dia. Paham ya? Nah, jadi takut akan Tuhan merupakan permulaan. Jadi di sini permulaan yang baik itu bukan hanya mulanya baik terus tidak baik. Tidak. Tuhan kalau sudah memberi yang baik pada kita, sudah kita terima, seterusnya selama-lamanya kita akan selalu menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi kalau kita pernah menerima Tuhan Yesus, itu hadiah yang terbaik dari Allah kepada manusia, maka selanjutnya sebuah yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada anak-anak kita. Makanya penting sekali ya, di sekolah anak-anak sudah harus tahu siapa Yesus, percaya Yesus itu hadiah Allah yang paling besar kepada manusia. Kalau dia sudah menerima Yesus dari kecil, dari TK, SD, maka hadiah-hadiah berikutnya yang selalu terbaik Tuhan akan berikan pada dia, termasuk di sini apa? Pengetahuan. Di kelas seringkali saya bertanya pada anak-anak, banyak yang mereka nggak tahu. Setelah saya kasih tahu, saya bilang sama mereka, coba tanya orang tua kamu, mereka tahu nggak? Pasti orang tuanya ada banyak hal tidak tahu. Kenapa kita bisa tahu? Tuhan yang kasih tahu. Sebut ya, 1, 2, 3. Kenapa saya bisa tahu? Tuhan yang kasih tahu. Ulangi ya. Kenapa saya tahu? Karena Tuhan yang kasih tahu. Yang kedua, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ternyata takut akan Tuhan atau taat Tuhan sebagai semboyan sekolah kita adalah pilihan hidup. Kita bisa memilih takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Ini penting sekali. Hadiah dari Allah adalah kita bisa mendapatkan pengertian. Apa itu pengertian? Pengertian adalah semua ilmu yang kita sudah miliki bisa kita laksanakan. Ya, ada banyak orang hanya tahu ilmu tapi tidak tahu melaksanakan, termasuk Indonesia. Indonesia itu tahu korupsi tidak baik. Setuju nggak? Korupsi tidak baik. Tapi kenapa di Indonesia banyak korupsi? Karena kita tidak mampu melaksanakan. Anak-anak juga ya, banyak tahu yang baik, tapi tidak mampu melaksanakan yang baik, tapi melakukan yang jahat. Karena mereka belum percaya Yesus. Tidak ada kuasa untuk menolak yang jahat, menjadi hamba kejahatan, dan tidak menjadi hamba dari Tuhan Yesus. Pengertian adalah dapat melakukan apa yang baik yang sudah kita ketahui. Kemudian yang berikutnya, mengenal akan Allah. Ini penting ya. Kalau kita kenal siapa Allah, maka kita bisa mengenal diri kita sendiri. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri. Yang berikutnya, yang keempat, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan
dan benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ini artinya kalau kita takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan, dia benci dosa. Apa itu dosa? Dalam Markus pasal 7, Tuhan Yesus tuh membuat rincian dosa. Pernah saya ajarkan kepada murid-murid ya di kelas 4 dan 5. Apa tuh rincian dosa? Picacu, pikiran jahat, cabul, curi, sumbu jira. Apa itu sumbu jira? Sumpah palsu, bunuh, jinah, rakus, jalinari, jahat, licik, nafsu jahat, iri, husombal, hujat, sombong, dan bebal. Itu yang dikatakan Yesus dalam Markus pasal yang ke-7. Jadi ini ya 4 yang pertama, kenapa takut akan Tuhan. 4 yang berikutnya, Amsal 9:10. Mari kita baca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi tadi dikatakan kalau kita takut akan Tuhan, kita diberi pengetahuan. Kita diberi sekarang hikmat dan bisa mengenal akan Tuhan. Itu yang kelima. Yang keenam, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang yang fasik, orang yang berbuat jahat diperpendek. Jadi panjang umur itu ada kaitannya dengan kita takut kepada Tuhan. Kalau tidak takut kepada Tuhan, Tuhan bisa saja saat ini mencabut nyawa kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, siapa yang berjalan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Jadi takut akan Tuhan adalah berjalan jujur sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedelapan, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan untuk ya anak-anaknya. Jadi begini ya, kalau kita takut akan Tuhan, kita diberi rasa tentram. Paham ya? Jadi banyak sekali sekarang manusia jadi gelisah. Kenapa? Karena tekanan hidup makin hari makin berat. Ya, dunia ini makin hari makin susah, bukan makin baik. Ya jangan percaya kalau orang mengatakan pada kita hari akan lebih baik, tidak. Perang sudah terjadi di Ukraina, sudah terjadi di Israel, dan kita tidak bisa memastikan bahwa tidak akan ada perang berikutnya. Karena sebelum Yesus datang kedua kali, semakin banyak perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan perang yang sekarang terjadi bukan hanya perang dalam bentuk senjata, tapi perang teknologi, perang ekonomi. Perang apa? Ekonomi. Kalau kita kalah dalam perang ekonomi, maka kita menjadi makin miskin, makin susah cari kerja, dan kalau kita baca di koran, ada jutaan, lebih dari 1 juta tamatan perguruan tinggi tidak bisa dapat kerja. Mengerikan nggak? Kita kalau sekolahkan anak-anak kita sampai lulus perguruan tinggi tapi tidak bisa mendapatkan kerja. Akhirnya mereka kerja kemana? Ke luar negeri. Boleh ya kerja di Malaysia, ke Australia, tapi jangan kerja kemana? Kamboja. Judi online itu nggak boleh ya. Itu pekerjaan yang terkutuk. Paham ya? Ya, kemana saja boleh. Australia silakan, Taiwan silakan, Malaysia silakan. Asal jangan kemana? Ke Kamboja. Kalau ada yang kerja di Kamboja, doakan supaya mereka cepat-cepat kembali. Ganti pekerjaan. Itu pekerjaan yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, berikutnya. Sudah 8 ya. Ada 8 lagi. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi, kalau kita takut pada Tuhan, kita memiliki sumber kehidupan. Apa itu sumber kehidupan? Kita hidup di dunia ini, itu sebenarnya sementara. Pada satu saat kita harus mati. Itu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi kita tahu nggak bahwa kita punya jiwa yang lebih berharga daripada tubuh kita.
Tubuh kita ini adalah benda yang paling berharga di dunia ini. Ya, sekolah SD Kristen Kalvari sebentar lagi akan selesai dibangun bersama dengan ada kantinnya, ada chapelnya, dan ada perpustakaannya. Dan tidak sedikit uang yang sudah dikeluarkan untuk membangun gereja ini, TK Kristen Kalvari, dan SD. Bahkan nanti kalau Tuhan izinkan 1 tahun lagi, tahun depan, sudah ada SMP, ada SMA. Jadi anak-anak yang sekolah di sini bisa langsung TK langsung SD, SD langsung SMP, SMP langsung SMA. Dulu saya kenal satu orang Korea, dia begitu bagus ya. Dia pernah menjadi kepala sekolah di Korea. Kalau di Korea ya, kepala sekolah itu ditunjuk presiden. Ditunjuk apa? Presiden loh, nggak main-main loh. Presiden yang mengangkat kepala sekolah di Korea Selatan. Begitu dia datang ke sini, dia mengajar musik, dia langsung bilang gini, langsung belajar, langsung main, nggak usah banyak ngomong. Ya, kalau kamu punya anak, dia pulang ke rumah, langsung buka buku, langsung belajar, begini dia, langsung. Ya, jadi kita bersyukur ya bahwa anak-anak bisa bersekolah di sini. Tapi jangan lupa, yang lebih penting ya daripada gedung, yang lebih penting daripada tubuh kita ini adalah barang paling canggih di dunia ini. Kita punya handphonenya sudah canggih, tapi mata kita lebih canggih daripada handphone. Kalau handphone, kita mau buat video harus fokus dulu. Kalau mata kita, begitu saya memandang ke belakang, langsung kelihatan wajahnya, karena saya pakai kacamata. Ke pojok sana juga langsung, saya tahu siapa yang ada di pojok sana. Paham ya? Jadi mata kita jauh lebih canggih daripada HP kamera yang paling canggih. Kita tahu nggak, pernah berpikir nggak, kalau tubuh ya dari anak-anak yang Tuhan berikan pada kita, kalau kita buat di pabrik, berapa triliun pun nggak bisa jadi loh. Jadi yang paling mahal di dunia ini bukan rumah kita, bukan mobil kita, bukan gedung ini, tapi apa? Badan kita yang Tuhan beri. Tapi yang lebih berharga daripada badan kita adalah jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak percaya Yesus, apa yang terjadi? Begitu orang itu mati, langsung ya jiwanya ditangkap oleh para malaikat, dilempar ke dalam neraka, dan neraka itu anak-anak pasti masih ingat satu, apa? Apinya tidak padam, kedua ulatnya tidak mati, yang ketiga tidak ada kawan. Tuhan menciptakan neraka bukan untuk manusia. Dia menciptakan neraka untuk setan dan roh-roh jahat. Dia ingin semua kita masuk surga. Caranya bagaimana? Surga itu jangan kamu ya dibohongi oleh banyak orang. Oh, di surga itu banyak bidadari. Begitu saya masuk surga, saya langsung disambut bidadari. Punya 4 bidadari. Tidak ada di surga. Alkitab berkata tidak ada kawin mengawinkan. Kita akan hidup sama dengan malaikat. Jadi jangan dibohongi. Oh, masuk neraka enak. Dalam neraka ada artis, kita pesta sama artis di situ. Nggak bisa. Di neraka itu satu orang yang dihukum dengan orang lain tidak akan saling bertemu. Jangan pernah mau dibohongi. Ada orang mengatakan, kalau mau masuk surga, berbuat baik. Berbuat baik tidak bisa. Perbuatan baik kita sesuai dengan Alkitab adalah seperti kain kotor. Kain kotor ini bukan kain lap yang bisa kita cuci, tapi adalah pembalut wanita yang dipakai langsung dibuang. Nggak bisa dipakai lagi. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga? Surga itu suci. Surga itu apa? Suci. 1, 2, 3. Surga itu apa? Suci. Kita harus suci, caranya suci. Yesus mati untuk dosa kita disalib. Dengan darahnya, dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Yesus itu korban. Dia tidak ada salah, tapi demi dosa kamu, dosa saya, dosa anak-anak, dia rela mati. Kalau Yesus tidak rela mati, dia tidak bisa disalibkan. Yesus mati bukan karena dia berdosa, tetapi karena dosa-dosa kita. Yang ketiga, Yesus mati karena dia bisa mengalahkan kematian. Dia bangkit dari kematian. Seperti tahun 2025. Kenapa disebut tahun 2025?
tahun lahirnya Yesus. Jangan kita bilang saya nggak mau tahu Tuhan Yesus, nggak bisa. Karena seperti saya lahirnya tahun 1963. Kenapa 1963? Karena dihitung dari kelahiran Yesus. Jadi tidak ada orang mengatakan saya tidak mau tahu siapa Yesus. Tak bisa. Karena seluruh tahun di dunia ini menggunakan tahun kelahiran Yesus. Itu tujuannya semua orang harus tahu siapa Yesus. Dia adalah Allah, dia jadi manusia, dia mati untuk dosa kita. Tapi dia bukan hanya mati di hari Jumat. Dia langsung disalib, langsung mati, langsung dikuburkan. Pada hari Minggu, hari ketiga, dia dibangkitkan dari kematian. Sehingga dia punya tubuh mulia dan dia berjanji kalau kita percaya pada dia, waktu dia datang kedua kali, dia akan kasih kita tubuh mulia. Nah, di sekolah banyak anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Ya, tidak semua anak-anak belajarnya lancar-lancar. Tetapi ya anak-anak kalau dia sudah punya Tuhan Yesus, walaupun dia susah belajar, Tuhan Yesus selalu akan menolong dia. Jadi jangan lupa ya, tujuan kita ya bukan hanya ya sumber kehidupan di dunia ini saja, tapi kita kalau ya meninggalkan dunia ini, kita dihindari jerat api neraka karena kita percaya Tuhan Yesus. Amsal 15:16 kita baca. Lebih sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Jadi ini prinsip berikutnya, cukup dan takut akan Tuhan itu adalah kunci ya kebahagiaan kehidupan. 15:13 kita baca. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan jantung mendahului kehormatan. Yang berikutnya 16:6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ini sudah dijelaskan, menjauhi kejahatan adalah menjauhi dosa. Markus 7 yang tadi sudah disebut dengan singkatan Picacu, Zumbujira, Jalinari, dan Husombal. 9, 10, 11, 12. Yang terakhir, 4 yang terakhir. Takut akan Tuhan mendatangkan ganjaran. Ganjaran kerendahan lubuk jantung dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ingat ya, kalau kita takut akan Tuhan, kekayaan ini bukan dalam bentuk ya materi yang manusia sekarang nikmati, tapi lebih dalam bentuk rohani. Apa itu? Firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak sudah takut akan Tuhan, dia akan senang dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekayaan yang paling kaya di muka bumi ini. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan firman Tuhan. Kalau anak-anak sudah suka firman Tuhan, pasti Tuhan memberikan mereka kehormatan dan kebahagiaan. Yang berikutnya, Amsal 28:14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan lubuk jantungnya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi takut akan Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Yang ke-15, Amsal 29 ayat 25, takut kepada manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ini penting sekali loh. Menjadi manusia, jangan takut manusia kalau dia mengajak kita berbuat jahat. Itu nggak boleh. Ya, banyak anak-anak mereka takut kepada kawannya. Kawannya mengajak dia berbuat jahat, kalau dia tidak ikut, kawannya tidak mau jadi kawan dia lagi. Jadi dia tertekan. Itu tidak boleh terjadi. Ya, anak-anak harus ya takut pada Tuhan. Kalau kawannya mengajak dia untuk berbuat jahat, dia berani bilang tidak. Saya lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Contohnya, Yusuf. Yusuf itu ya orang yang paling berhasil. Dia dijual jadi budak, dia berhasil di rumah majikannya. Tetapi istri majikannya mengajak dia selingkuh. Istri majikannya bilang, di rumah ini tidak ada orang lagi, kalau kita selingkuh tidak ada yang tahu. Yusuf bilang sama dia apa? Tuhan yang tahu. Jadi dia tidak berani mengikuti
ajakan kejahatan. Akhirnya dia lari, dengan dia lari, dia difitnah oleh istri majikan dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dalam penjara dia juga diberikan berkat oleh Tuhan, dia diberkati. Akhirnya di penjara dia bertemu dengan pegawai raja, dan pegawai raja ini memperkenalkan Yusuf kepada raja. Yusuf mengartikan mimpi raja. Mimpi raja adalah firman Tuhan. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi perdana menteri. Intinya apa? Tidak takut pada manusia, harus takut pada Tuhan. Yang terakhir, 16. Kita baca sama-sama. Amsal 31 ayat 30. 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini artinya apa? Ya, zaman sekarang ini penting ya. Suami dari satu istri, istri dari satu suami, dan harus selalu setia. Keluarga yang kudus akan membuat keluarga kita itu diberkati. Jadi kita sudah belajar ya secara singkat Amsal dari pasal 1 sampai pasal 31. Kenapa 31? Karena 1 bulan ada yang 31 hari. Artinya begini, setiap hari kita harus membaca minimal 1 pasal Amsal supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat dari Tuhan, memiliki ya, kemampuan untuk melaksanakan hikmat dari Tuhan, supaya hidup kita itu berbahagia di dunia dan kelak kita diterima di sorga karena kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kita berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu kembali membekali kami, supaya kami menjadi orang yang takut kepada Engkau, sehingga kami percaya Yesus diselamatkan dan diberkati. Kami bersyukur untuk kehadiran dari orang tua bersama anak-anak mereka. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, Engkau memberikan kesehatan, hikmat bijaksana. Bapak-bapak yang mencari nafkah, Engkau jaga mereka keluar dan masuk. Tapi yang paling penting, semua mereka bisa mengenal Yesus, bisa percaya Yesus, menyerahkan hidup mereka pada Engkau, sehingga mereka semuanya menjadi anak-anak-Mu yang Engkau berkati, lindungi sampai selama-lamanya. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada pengacara, pengabari Injil Zakaria Suhartono.